Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan dalam seluruh karya dan seluruh pekerjaan kita. Saudara-saudari, hari ini gereja mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi, kita mendengar kisah yang sangat menarik bahwa Allah dalam diri Yesus mau menunjukkan kekuasaan ilahi kerajaan surga kepada manusia. Ada 2 kekuasaan yang Allah tunjukkan di dalam Injil hari ini. Pertama, kekuasaan untuk mengampuni dosa. Yang kedua, kekuasaan untuk menyembuhkan. Dalam kekuasaan pengampunan dosa, Allah adalah sumber belas kasih. Allah adalah sumber pengampunan. Allah adalah yang kudus, yang suci. Pengampunan yang diberikan Allah kepada manusia adalah pengampunan yang di atas dasar belas kasih Allah. Belas kasih dari pribadi yang kudus agar manusia mengalami kekudusan. Itu penting. Dan kekuasaan ilahi ini hanya dapat diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, kekuasaan untuk menyembuhkan. Saudara-saudari, Allah dalam diri Kristus datang ke dunia sesungguhnya untuk membawa satu misi, yaitu misi keselamatan. Dan misi keselamatan ini hanya bisa tercapai ketika manusia disembuhkan. Dan penyembuhan yang paling utama yang dibawa oleh Yesus adalah penyembuhan jiwa. Sebab keselamatan jiwa menjadi inti dan puncak dari kehidupan manusia. Namun di sisi lain Allah juga menyembuhkan secara raga, secara jasmani. Tetapi penyembuhan jasmani merupakan satu sarana bagi manusia agar manusia bisa memahami misteri dan kehendak Allah, bahwa penyembuhan jasmani harus memampukan manusia untuk menyembuhkan dirinya, menyembuhkan jiwanya, hatinya, pikirannya, agar terarah kepada Allah. Yesus Allah yang berbelas kasih. Hari ini yang menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah bagi manusia. Dan yang paling penting
adalah respon manusia terhadap panggilan Allah, yaitu iman. Iman pertama yang kita lihat hari ini adalah iman secara sosial, yaitu 4 orang yang datang membawa orang yang lumpuh. Ini adalah gambaran gereja. Gereja berdiri sebagai suatu kumpulan orang-orang yang ingin datang mencari dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudari, penting kebersamaan dalam membangun suatu kehidupan kerajaan Allah. Iman itu membantu orang lain, iman kita itu membantu orang lain untuk bertumbuh dan berkembang dalam cinta kepada Allah. Iman juga memampukan kita untuk mengenal wajah Allah, wajah yang penuh belas kasih, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mengampuni. Iman memampukan kita untuk membuka mata hati kita kepada kehendak Allah. Dan iman membantu kita untuk mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik di dalam kehidupan ini. Iman membantu kita untuk percaya kepada Allah sebagai sumber keselamatan kita. Berimanlah yang benar, bukan hanya soal beragama, tapi beriman. Beriman berarti menerima Allah dan melakukan misi, karya, dan kehendak Allah dalam hidup kita. Itulah iman. Sebab kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari tunjukkanlah iman kita di dalam kesaksian hidup yang benar. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.